Oke deh, kita mulai kelasnya ya guys. Oh ya, kalau belum tahu, kakak akan perkenalan lagi ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Agni. Kakak ini tutor bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari Tridaya Ujung Berung yang hari ini akan memandu kegiatan suplemen ya, suplemen UTBK tiap bulan, khususnya untuk subtes PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, kita mulai ya. Beranjak ke teks pertama. Nah, silakan ini boleh dibaca ya. Soal pertama. Nah, di sini kata ganti itu kan biasanya refers ke benda atau hal ya. Dimana caranya adalah kita cukup membaca kalimat sebelumnya. Nah, kita baca nih kalimat sebelumnya yaitu kalimat 4. Sama seperti kecanggihan teknologi manusia dalam plot film, Avatar The Way of Water mengemas suguhan visual yang lebih mutakhir dari film pertamanya. Nah, di sini sebenarnya bisa dua kemungkinan ya, itu yang dibahasnya tuh. Satu, suguhan yang visualnya. Dua, si kecanggihan teknologinya. Berarti kemungkinan jawaban itu ada di B sama D. Tapi kita harus ngambilnya tuh dari bahasan terakhir yang dibahasnya. Sama nyambung nggak sih sama yang kalimat selanjutnya? Jadi cara ngeceknya, kita ganti kata itunya dengan PG yang dipilih. Contoh, kalau PG yang dipilih yang B ya, misal. Hal itunya kita ganti pakai kecanggihan. Kecanggihan teknologi manusia dalam plot film sepadan dengan 13 tahun yang dibutuhkan Cameron. Apakah compare-nya waktu nyambung deh? Bukan kayaknya sih, emang gak nyambung gitu. Compare kecanggihan sama ngabisin waktu 13 tahun sampai filmnya tayang. Nah, berarti kemungkinan jawaban yang paling mendekati adalah yang D. Karena dia kan bilangnya suguhan visual ya. Kalau kita ganti hal itunya dari suguhan visual, misal suguhan visual yang lebih mutakhir dari film pertama itu sepadan dengan 13 tahun yang dibutuhkan Cameron hingga sequel itu tayang. Nah, berarti ini hal yang dibandingkannya itu satu visualnya, dua lama waktu sampai filmnya tayang. Nah, berarti itu sama-sama hal yang dilihat kan? Nah, maka jawaban yang tepatnya adalah yang D, suguhan visual. Itu ya, untuk mencari kata rujukan. Kita hanya perlu membaca kalimat sebelumnya. Sip, pada benar semua ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini masuk ke padanan atau sinonim yang sepadan. Padanan makna dari kata visual dalam kalimat 6 adalah kalimat 6, aspek visual itu nyaris tanpa celah. Aspek apa nih? Aspek terasa, aspek terlihat, aspek tersembunyi, aspek tertutup, atau aspek terekam. Cari padanannya. Oke, kita reveal ya jawabannya. Yes, betul. Semuanya tepat. Jawabannya adalah yang B. Visual itu artinya terlihat ya. Jadi yang tepat jawabannya ya kata terlihat itu sendiri. Kalau nggak tahu artinya, mungkin kalian bisa ngaitin dengan konteks. Ini konteksnya kan ngomongin film ya. Terus dia bilang aspek visual itu. Itunya berarti reverse ke kalimat sebelumnya kan. Kalimat sebelumnya bilang filmnya itu sepadan 13 tahun dihabisin, sequelnya tayang. Berarti kalau film ya pasti kan dilihat. Berarti sesuatu yang ditampilkan sehingga orang lain bisa melihatnya. Itu kalau kita ngerelatin sama konteks bahasan teksnya. Atau kalau mau dikaitin sama bahasan sehari-hari umum, kalau dengar orang suka ngomong tuh, eh, kadang ada orang yang pernah bilang, ih mereka sekeluarga visual banget ini mah. Nah, berarti visual banget itu maksudnya mm, ngobrolin wajahnya gitu. Wajahnya enak dilihat semua. Atau enak dilihat ya gampangnya menarik perhatian. Nah, berarti kalau menarik perhatian dilihat dari visual, ya berarti hal yang menunjukkan penglihatan gitu. Nah, berarti makna visual adalah terlihat. Jadi caranya kalau kalian nggak tahu artinya, paling paling mungkin ya kaitin sama konteks ya guys. Kalau mentok lagi, kaitin sama, aduh waktu itu ngobrolin visual tuh artinya apa ya? Begitupun makna kata yang lain. Maju ke nomor 3. Topik dari bacaan tersebut adalah
Kalau topik berarti harus mewakili keseluruhan ya. Jangan cuman satu aspek dari paragrafnya doang misal. Nah itu nggak mewakili. Keseluruhannya bahas apa sih ini? Apakah bahas Avatar atau Pandora atau filmnya si Cameron? Or visualnya? Or kita ngebahas si sutradaranya alias si Cameron. Kita cek ya jawabannya. Jawabannya adalah yes, betul. Yang A. Jadi guys, ini keseluruhannya itu membahas film Avatarnya. Topik tuh inti dari keseluruhan isi tulisan yang ingin disampaikan atau subjek yang dibahas dalam sebuah teks. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat dari teks bacaan bahwa subjeknya itu si Avatar The Way of Water. Nah, kenapa sih nggak film dari James Cameron ya? Kan emang Avatar tuh film si James Cameron ya. Nah, kalau kita pilih yang C, mana tahu ya si James Cameron ini tuh mengeluarkan film lain juga. Jadi kita nggak tahu kan film mana yang lagi dibahas. Sedangkan teksnya itu udah spesifik membahas salah satu filmnya yang berjudul Avatar. Jadi kenapa C salah? Karena itu kurang masih umum ya, kurang mengerucut jawabannya. Letaknya topik kan ada di antara tema dan judul ya. Paling umum tuh tema paling atas, tengah-tengah topik, dan paling mengerucut itu judul. Nah, kalau judul, ntar dia bakal dikerucutin ngebahas bagian mananya gitu. Ini kan lebih ngebahas visualnya ya. Berarti ini kata-kata visualnya bakal ditaruh di judul. Nah, tapi bahasannya atau topiknya itu mengenai Avatar. Udah tahu salah satu filmnya. Karena kalau yang C tadi kan bisi filmnya yang lain. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya guys. Oke, kita lanjut aja ya guys. Ke nomor 4. Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf kedua adalah hasil akhirnya dia tuh ngomongin apa sih? Nah, gitu. Kita cek jawabannya. Jawabannya yang A. Nah, kesimpulan itu punya ciri-ciri seperti di bawah ini. Satu, bisa terletak di mana aja. Kedua, bisa tersurat atau tersirat. Berarti kalau tersurat itu ada ya di teksnya. Kalau tersirat berarti kita harus menyimpulkan sendiri. Kemudian menjadi inti dan pelajaran yang bisa diambil dari bacaan. Bisa aja ada hikmahnya gitu, ada pelajaran atau sesuatu yang bisa dipetiknya. Kemudian bisa juga hal yang bisa ditarik, contohnya jawaban dari pokok permasalahan. Terus, oh itu kurang di enter ya guys, sorry. Memerlukan gagasan utama dari penjelas untuk menentukan kesimpulan suatu bacaan. Jadi kalau nggak ada gagasan utama dan gagasan penjelas, ya nggak akan dapat kesimpulannya. Kemudian harus mewakili seluruh isi paragraf. Nah, selain topik, kesimpulan juga harus mewakili. Bedanya, kalau topik bahkan subjek ya, kalau simpulan mah hasil akhirnya, hasil pembahasannya itu apa. Nah, jadi jawaban tepat adalah yang A ya, Avatar, The Way of Water, dikemas dengan visual yang sangat menakjubkan. Hal ini sangat sepadan bagi penggemar yang telah menunggu lama. Nah, itu kesimpulan dari paragraf 2. Intinya bahas ke arah visualnya. Kenapa enggak yang B? Karena di sini dia enggak fokus ke bahas sinematografinya ya. Jadi ini fokusnya ke arah visualnya. Kalau sinematografi itu hal yang lebih spesifiknya. Garis besarnya itu ada di visualnya gitu. Bahasan Avatar itu visualnya bagus atau menakjubkan. Makanya jawaban yang A itu tepat. Itu ya guys. Kata invasi pada kalimat 3 memiliki makna berlawanan dengan ini antonim ya. Kalimat 3 hal itu ditampilkan sejak Jack Sully atau Sam Worthington, sang lakon utama di awal berdongeng tentang keadaan Pandora dan mangsa Navi yang telah banyak berubah sejak invasi umat manusia. Umat manusia itu kenapa invasi? Terus cari kebalikannya. Oke, kita buka jawabannya. Yes, jawaban yang tepat adalah yang E, guys. Invasi sendiri punya makna masuk ke suatu daerah, berpindah, bertempat, sama menguasai wilayah. Nah, dia akan mintanya antonim ya. Berarti antonimnya adalah yang berdiam. Di sini sebenarnya kita bisa lihat tipe opsinya, guys.
opsinya itu yang A sampai D itu mirip-mirip. Kalau masuk suatu wilayah berarti ngedatengin kan ya. Sama kayak pindah berarti. Terus bertempat. Kalau bertempat berarti stay di sesuatu tempat kan. Mirip sih sama berdiam. Tapi kan bedanya kalau berdiam tuh emang gak gerak sama sekali gitu. Kalau bertempat dianya menempati. Kemudian menguasai wilayah. Kalau menguasai wilayah ini ngaitinnya juga sama ada kata-kata tempat atau ada kata-kata wilayahnya. Nah, si A, B, C, D itu mirip-mirip kalau kalian nggak tahu artinya ya. Jadi bisa pilih yang paling beda sendiri artinya, yaitu yang kata berdiam. Maka antonim dari invasi adalah berdiam. Kita maju ke nomor 5. Kata ganti iya dalam kalimat 7 merujuk pada, kita cek ya, kalimat 7. Ia memiliki komposisi gambar yang nyaman dilihat. Nah, ini jawabannya adalah yang E, film Avatar The Way of Water. Kak, kenapa ia harusnya orang tapi di sini malah film? Nah, sebenarnya kalau literally emang harus merujuknya ke orang ya. Tapi di sini seorang sutradara itu memandang karyanya itu sebagai sesuatu yang hidup gitu. Jadi dia mengumpamakan filmnya itu sebagai orang atau sesuatu yang hidup. Nah, dia di sini menggunakan kata ganti atau pronoun ia, walaupun yang dimaksud itu adalah benda. Nah, kita cek nih, kalau kalian ragu, emang iya jawabannya yang film. Tadi kata kakak, cobain ganti kata ianya pakai pilihan yang kalian pilih. Kita rubah ya. Ia memiliki komposisi gambar yang nyaman dilihat. Film Avatar The Way of Water memiliki komposisi gambar yang nyaman dilihat. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa film kan ada gambarnya. Ya berarti emang seharusnya sesuatu yang dilihat gitu. Walaupun dia bukan ngomongin orang. Justru kalau kita pilih orang, di sini pilihan orangnya cuma ada si James ya. James Cameron memiliki komposisi gambar yang nyaman dilihat. Si James kan orang ya, nggak mungkin eh, menunjukkan komposisi gambar di dalam dirinya gitu. Karena gambar itu kan, apalagi ada komposisi itu merujuk ke kalau nggak video ya berarti film atau enggak grafik. Nah, kalau manusia nggak mungkin dilihat komposisi gambarnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Ini new insight kalau iya itu nggak selalu merujuk ke manusia atau orang. Ke nomor selanjutnya. Frasa sinematografi megah memiliki makna. Frasa itu gabungan kata yang maknanya sama ya. Nah, ini ada dua kata. Berarti maknanya itu sepaket biar sesuai apa yang penulis maksud. Apa arti sinematografi megah? Kita cek jawaban teman-teman ya. Sinematografi megah. Ini clue-nya dari kata sinema. Sinema itu kan ada bioskop yang disebutnya sinema. Nah, bioskop tuh clue-nya. Berarti kita cek. Nah, sinematografi itu artinya teknik perfilman yang megah. Dari kata sinema. Sinema itu film. Ada kata tografi. Yang grafi itu biasanya kan ilmu ya. Ilmu yang mempelajari sesuatu. Nah, di sini karena film itu teknis, berarti ini teknik perfilman atau cara mengambil atau membuat film yang megah. Ini yang megahnya masih sama ya maknanya. Jadi kita hanya perlu mencari arti kata sinematografi. Kalau sinemanya doang itu film. Ditambah tografi itu jadi teknik. Teknik perfilman. Nah, jadi tadi jawaban yang tepat diraih oleh Nunu ya. Sisanya A, C, A. Radit A, Arsya C, Kamila A. Oke, tak apa. Kita maju ya. Ini udah akhir dari teks pertama. Teks nomor 1 sampai 7. Kalimat yang menunjukkan fakta adalah, ini jawabannya yang D. Fakta itu ciri-cirinya satu, bisa dibuktiin kebenarannya. Jadi kita bisa ngecek omongan dia tuh benar apa salah, atau statement itu tuh benar atau salah. Dua, ada datanya. Bisa data berupa angka atau berupa pernyataan.
Baik lagi ya, pernyataannya itu ntar bisa dibuktiin kebenarannya. Tiga, data akuratnya bisa berupa waktu, tanggal, tempat, atau kejadiannya. Jadi kalau udah ada tanggal, udah itu mah langsung fakta ya. Ketiga, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Ini kalau udah ada kata-kata menurut bla 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 atau ucap bla bla bla, nah itu udah ada orang yang ngomongnya kan, atau biasanya peneliti atau saksi atau narasumber yang dia ada di TKP. Nah itu berarti fakta juga. Kemudian bersifat objektif. Berarti kalau objektif itu antara satu dan orang lain bakal sama pemikirannya. Contohnya, matahari terbit di timur. Gak mungkin kan bagi Arsya matahari terbit di arah lain. Kalau beda pemikiran, berarti itu subjektif namanya. Tapi kalau objektif ya antara satu individu dengan individu lain bakal mikirnya ke hal yang sama. Jadi nggak bisa dilihat dari perspektif yang berbeda. Kemudian dapat menjawab 5WH, lalu informasinya dari kejadian sebenarnya, karena itu fakta. Nah, ini jawabannya yang D. Ini buktinya adalah ada data ya guys. Datanya berupa anggaran. Anggaran sebesar 2,2 triliun. Sama ada sumbernya nih, narasumbernya yaitu orang besar ya, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Nah, ini udah memenuhi dua aspek. Narasumbernya terpercaya, ada datanya. Jadi ini udah jelas, no debat, merupakan fakta. Itu ya, ciri dari fakta. 8D. Yang 9. Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak terdapat dalam bacaan adalah, nah berarti teman-teman silahkan cek A ada nggak ya di jawabannya di PG, di teks. Nah, jawabannya adalah yang C. Tidak terdapat ya, karena teksnya nggak ngejelasin eh, gambarannya kayak gimana gitu bentuknya. Kalau yang A, sepanjang apa itu ada di PG, di kalimat yang A ya. Kalimat keempat, maaf, yaitu 10 km, panjang banget berarti ya. Kalau yang B, siapanya itu ada di kalimat ke-8, yaitu yang bangunnya Pemda NTB. Pemda itu badan ya, tapi di dalam badan kan ada orang. Berarti siapanya udah menjawab. C ini nggak ada. D anggarannya itu ada di kalimat kelima, yaitu 2,2 triliun. Dan yang E di mana itu ada di kalimat ketiga. Di area Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa Karangsidemen, Kecamatan Batu Kilang Utara, dan Lombok Tengah, NTB. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Ini berarti harus teliti membaca informasinya ya, dan sesuaikan dengan yang di opsi. Sip, ke nomor 10. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan adalah, kalau tadi nyari yang nggak ada, sekarang cari yang ada di teks atau yang sama kayak teks. Dan jawaban yang tepat adalah betul yang B, di mana kalimat ini ada di kalimat ke-7 ya, yang mengatakan bahwa agar Lombok menjadi pusat pariwisata dunia yang mengedepankan perlindungan hutan kawasan. Even jadi pariwisata, tetap ya mengedepankan hutan kawasan. Sisanya A itu salah karena gak ada statement bilang kayak Malaysia ya guys. Terus kalau yang C, dia bilangnya kan gak pasti kapan selesainya. Justru udah ditargetin kalau tahun 2025 itu selesai di kalimat satu. Kalau yang D, gak tahu bakal ngejaga lingkungan atau tidak. Itu kan dia udah bilang hutan ya. Di kalimat 10 bakal memperhatikan kawasan hutan lindung, berarti hutan lindung kan lingkungan. Bahkan dia bakal memperhatikan lingkungan. Dan kalau yang E belum dapat dipastikan mulai kapan. Udah ya, yaitu di kalimat 2 tanggal 18 Desember 2022. Jadi pengerjaannya kurang lebih 3 tahun ya dari 2022. Maju ke nomor 11. Kalimat yang tidak memiliki unsur yang tepat dalam kalimat. Unsur tuh itu ya guys, pola kalimat unsur SPOK. Nah, dalam kalimat kan wajibnya ada SP. Cari kalimat yang unsurnya tidak tepat. Berarti yang entah nggak ada S-nya, entah nggak ada P-nya, atau nggak ada keduanya. Oke, ini yang D, betul jawabannya, karena dia nggak ada unsur subjeknya, guys. Kan bunyi kalimatnya itu nantinya juga akan dibangun 2 unit resort. Nantinya itu keterangan waktu ya, nanti. Kemudian akan dibangun itu
frasa verba yang menyatakan predikat, lalu dua unit resource itu objeknya. Nah, gimana biar ada subjeknya? Kalau kalimat pasif itu kan mindahin mindahin yang awalnya objek jadi ke depan. Nah, ini tuh belum dipindahin objeknya ke depan. Kalau objeknya pindah ke depan, maka dia kedudukannya berubah menjadi subjek. Berarti keterangannya masih tetap di awal, karena keterangan mah boleh di awal, tengah, akhir. Nah, baru nih, dua unit resort akan dibangun. Dia rubah kedudukannya menjadi subjek. Maka dari itu, dari sini kalimatnya sudah lengkap. Minimal ada subjek dan predikat. 12. Bagian rumpang dalam kalimat 9 dapat diisi dengan tuh kalimat 9 guys. Clue-nya adalah di situ ada tanda baca titik. Nah, berarti konjungsi yang diisi itu harus konjungsi antar kalimat. Yang mana konjungsi yang bisa disimpan di awal kalimat. So far, yes, jawaban teman-teman benar. Namun itu konjungsi antar kalimat ya. Dan sebenarnya harus diikuti sama koma. Oh, ada tuh komanya diselipin dulu kata sejauh ini. Namun sejauh ini, nah sisanya A, B, C, D itu konjungsi intra kalimat. Yang artinya dia harus menyambungkan kalimatnya tuh yang ada di dalam kalimat ya. Gak boleh dipisahin sama titik. Jadi kalau sedangkan sama tetapi itu didahului koma, sehingga sama karena itu tidak perlu didahului koma. Nah, sisanya tinggal satu deh yang antar kalimat, yaitu hanya namun jawabannya. Oke, maju ke nomor 13. Topik yang mungkin benar dari teks bacaan adalah, kalau mungkin benar berarti menuju ya, paling mendekati. Topiknya ini bahas apa? Ingat ya, tadi kata kakak, topik itu menuju spesifik. Jadi jangan pilih yang terlalu umum. Karena kalau umum itu tema masuknya. Apakah bahas taman nasional atau pusat atau lombok atau pariwisata atau kereta? Yes, jawaban kalian betul. Ini bahasannya tentang kereta gantung ya. Dari awal di-mention terus kereta, 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 kereta. Oh, ini ada clue juga nih di judulnya. Kereta gantung Rinjani akan dibuat sepanjang 10 kilometer. Berarti subjeknya adalah si keretanya. Sip, 13 jawabannya. Terakhir dari teks kereta ini. Kalimat utama, paragraf kedua, teks bacaan adalah kalimat utama ya guys. Kalimat utama itu kalimat yang mengandung gagasan utama. Ini kan ke paragraf 2 ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Mana kalimat yang induknya gitu. Sehingga kalimat lainnya itu jadi penjelas. Nah, mana yang utamanya? Jawabannya adalah betul, semuanya tepat. Ini yang A. Kalimat utamanya ada di kalimat keempat, ada topiknya, satu kalimat lengkap, ada arti yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Nah, ini maksudnya karena dia kalimat utama, dengan dia berdiri sendiri pun maknanya udah jelas gitu. Sedangkan teman-temannya kalimat 5, 6, 7 itu kalimat pendukung. Kalau pendukung berarti dia bukan yang utama kan, dia mendukung kalimat keempat. Yang empat bahasanya 10 kilo, berarti yang 6, 5, 6, 7 tuh rincian. Kenapa mau dibuat 10 kilo atau akan dibuatnya kayak gimana dan lain-lain. Jadi itu kalimat penjelas. Terus dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Karena kata sambung kan untuk menyambungkan dengan kalimat sebelumnya ya. Karena dia kalimat utama ya udah nggak perlu kata sambung. Lalu mewakili isi teks bacaan. Ya, mewakili si paragraf keduanya. Sip, jawabannya betul yang A. Nomor 15. Tujuan yang ingin disampaikan penulis dalam bacaan tersebut adalah, kira-kira nih guys, dia tuh nulis teks ini pengen ngasih tahu apa ke kita gitu. Apakah biar berhenti ngerokok, atau biar jaga jantung, atau biar hidup sehat, biar rajin olahraga, atau biar memperhatikan pola konsumsi, perhatiin makannya. Nah, dia kira-kira pengen kita ngapain gitu dengan nulis teks ini. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Kenapa B? Karena di sini dia tuh ngasih infonya itu biar jantungnya sehat. Langkahnya adalah dengan menerapkan hidup sehat gitu.
Jadi kan ini dia di awal bilang ya, jantung tuh organ vital yang wajib dijaga, fungsinya buat pompa darah dan distribusiin oksigen. Terus, nah kalimat 4 tuh bilang nih, dikutip dari Mayo Clinic, ada sejumlah cara untuk menjaga kesehatan jantung. Dia ngejabarin cara jaga kesehatan jantung. Nah, berarti ini udah kelihatan dia tuh pengen fokusin ke arah jantung, bukan ke hidup sehatnya. Cara-caranya ini dijelasin di kalimat 5, 6, 7, 8. Sisanya tuh ngejelasin cara biar jantungnya sehat atau dijaga. Jadi bukan hidup sehat secara umum ya. Ini udah lagi-lagi ini udah spesifik yaitu di jantungnya, bukan hidup sehatnya doang. Karena jantung yang sehat bagian dari hidup yang sehat. Ya guys, selalu ingat bahwa fokus ke spesifik bahasannya. Kalau kalau ada yang general tapi masih ada yang spesifik, nah itu kemungkinan jawaban yang tepatnya. Karena kita kan udah tahu bahasannya di arah mana. Jadi 15 yang B ya. Yuk, 16. Konjungsi lagi. Yang kurang tepat. Berarti cari yang salah konjungsinya. Di kalimat 1, 2, 3, 7, 8. Oke, kita cek ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B, guys. Kenapa kurang tepat? Karena itu bukan konjungsi antar kalimat, tapi intra kalimat. Kalau intra berarti dia nggak boleh di awal kalimat, guys. Nah, ini alternatifnya. Biasanya konjungsi antar kalimat itu lebih dari satu kata. Berarti kalau kita masih pengen pakai kata karena, cari aja konjungsi karena yang lebih dari satu kata, yaitu ada kata oleh karena itu. Nah, yang boleh itu oleh karena itu. Jadinya oleh karena itu, secara fungsi jantung memiliki tugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Itu kalau pengen kata karenanya di awal ya, pakai kata oleh karena itu. Bukan karenanya doang, karena dia konjungsi intra kalimat. Tadi juga ada ya di teks yang sebelumnya yang jawabannya namun. Kan dipilih ada kata karena ya. Nah, si karena itu kan konjungsi intra kalimat, makanya nggak dipilih karena kalimat rumpangnya itu ada di awal. Oke, 16 jawabannya yang B ya. Ingat-ingat, karena itu tidak boleh di awal kalimat. Bolehnya oleh karena itu. Penulisan huruf kapital yang tidak tepat terdapat dalam kalimat antara 1, 3, 5, 7, 8. Fokus ke kapitalnya aja ya guys. Oke, kita buka ya jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yes, betul, yang D. Nah, D di sini bukan minggu hari minggu ya, tapi minggu week atau pekan. Nah, kalau konteksnya pekan berarti jangan pakai kapital awal. Jadi tulisnya kayak biasa aja, M-nya huruf kecil, bukan hari. Tapi kalau konteksnya hari Minggu, nah itu baru M-nya huruf M besar. Hari Minggu misal. Nah, M-nya besar. Tapi H-nya nggak usah besar ya. Cukup huruf di M-nya saja. Kalau sekarang hari Sabtu, berarti S-nya besar atau kapital. Oke, good. Ini udah betul semua. Next, hubungan kalimat 1 dan 2 adalah kalimat 1 bilang jantung itu vital. Kalimat 2 bilang karena fungsi jantung memiliki tugas untuk memompa darah. Clue-nya ada di konjungsi karena. Jawabannya adalah yang A. Ini menunjukkan hubungan sebab akibat ya, sebab sebenarnya. Karena ada kata karenanya. Dia bilang pengertian dulu, bukan pengertian. Ngasih tahu jantung penting, terus diikuti dengan fungsinya. Nah, berarti itu alasan kenapa jantung itu penting. Karena fungsinya juga penting. Sip. Jadi kalau minta hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lain atau antara paragraf satu dengan paragraf lain, hal yang bisa kita lakukan adalah ngecek konjungsinya ya. Karena konjungsi kan pada punya nama atau fungsinya sendiri. Ada sebab akibat, pertentangan, penambahan, perlawanan, semakin bertentangan sih. Terus perbandingan. Nah, jadi kalian harus tahu ini tuh konjungsi yang menunjukkan apa sih, biar memudahkan untuk tahu teksnya bertujuan apa. Yuk, maju 19. Yang sesuai dengan teks bacaan adalah cari yang sama kayak bacaan. Dan jawaban yang tepat adalah yes, betul. Yang sesuai adalah hindari segala aspek yang membahayakan jantung. Karena di sini dia minta
untuk menjaga jantung kan ya. Hal-hal yang mengancam jantung itu harus dihindari. Sip, bagus. Jawabannya tepat semua. Lego, kita ke soal terakhir. Konjungsi lagi. Bagian rumpang pada kalimat 4 dapat diisi dengan dikutip dari Mayo Clinic, ada sejumlah cara untuk menjaga kesehatan jantung seperti rajin bergerak, tidak merokok, bla bla bla, memperhatikan konsumsi protein rendah lemak. Apa konjungsi yang tepatnya? Kita cek. Jawaban yang tepat adalah yes, betul. Yang A. Di sini kita menggunakan konjungsi serta karena ada informasi lain yang ikut serta. Maksudnya ini perincian ya, ada perincian tiga perincian. Satu, rajin bergerak, dua, tidak merokok, dan ketiga, memperhatikan konsumsi protein rendah lemak. Udah deh, itu akhir dari pembahasan atau latihan subtes PPO di seri kelima ini, kalau nggak salah kelima. Terima kasih guys, see you.